Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel YouTube Najwa. Jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian kalau emang ini konten yang seru buat ditonton di waktu luang atau emang buat menemani kalian, menemani kalian di masa-masa gabut gitu, kayak iseng-iseng berhadiah aja gitu, membantu gue jadi kayak raya juga ya. Semoga gue jadi YouTuber, amin. Oh ya guys, jangan lupa ya klik tombol lonceng. Jadi setelah kalian subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng, karena kayak biar kalian tuh dapat notifikasi dari channel gue. Gue mirip yang like gak sih? Yang like. Oke, sesuai thumbnail, kalau gue akan menceritakan mitos-mitos dan rumor-rumor yang beredar tentang sekolah. Sebenarnya ini konten tuh gue buat untuk cerita curcol gue sendiri aja gitu, karena kan gak mungkin kita curcol gitu, karena gue juga gak sulit membayangkan ya guys ya, gimana kita curcol tuh kayak gini tuh. Biasanya kayak gue tuh kalau curcol tuh bahasanya emang sunrawet gitu, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa gaul, kadang bahasa Sunda gitu. Dan maaf banget kalau misalnya keceplosan ngomong aing dia, karena gimana, lingkungan gue tuh ngomongnya ya gitu. Dan maaf banget kalau apa baleot ya. Oke, kita langsung ke video aja, check it out. Oke guys, jadi mau cerita apa nih? Oh ya, kita cerita aja tentang rumor-rumor masa kecil gitu. Kalian pernah gak sih ditipu atau dapat cerita dari mulut ke mulut, cerita tentang sekolah kalian? Jadi gue gak sebutin nama sekolahnya dan cukup tahu aja. Jadi gue kan waktu SD gue sekolah di satu sekolah. Ini bukan cerita untuk menjelekan ya, cuma karena kayak gue seru aja gitu menceritakan hal-hal kocak konyol yang pernah gue lakuin pas sekolah, pas SD tuh. Kayak kan waktu SD tuh zaman gue tuh di 2000 masih belasan, pokoknya di 2018 ke bawah itu gue sekolah SD di daerah Pandeglang, salah satu sekolah SD, sekolah dasar gitu. Jangan dicari sekolahnya di mana, karena ini kita cerita-cerita konyol aja dan cukup tahu aja. Jadi ceritanya tuh kayak bocil-bocil freak gitu kan. Dulu tuh kayak kita cerita-cerita tuh kayak ya udah gitu, cerita-cerita. Namanya dulu anak kecil ya pasti percaya aja dong, dari mulut ke mulut, dari cerita-cerita teman kalian gitu. Terus kadang juga gue kayak bolot banget, anjrit, kayak percaya aja gitu. Terus juga itu konyol banget nih gue pas SD tuh konyol banget bre. Kalian pernah gak sih kayak pas SD tuh kayak sumpah ya, gue gila, jadi guru tuh mulia banget gitu. Jadi guru tuh keren banget gitu kan. Kerennya kenapa? Karena selain mereka tuh mendidik dan mengajar kita, mereka juga kayak apalagi tuh yang paling keren tuh kayak guru kelas 1, guru PAUD kayak gitu kan, keren banget itu. Mendidik dan mengajar anak-anak kecil yang baru menginjak sekolah pertama sekolah gitu kan. Sekolah SD tuh istilahnya kayak sekolah yang bener-bener sekolah setelah masa bermain di TK gitu kan. Jadi gue salut banget sih sama guru-guru, karena makasih banget buat guru-guru yang kayak baik hati sekali sama gue. Jadi waktu SD tuh kayak goblok banget, anjrit. Gue tuh waktu SD tuh kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 1 tuh pernah di celana, anjir.
di celana. Nah, terus waktu itu gue ngompol, pokoknya pas SD kelas 1 tuh gue freak banget ngumpul. Bayangin gue setiap sekolah tuh kayak, kan waktu dulu tuh kayak buat keluar kelas buat pipis tuh takut ya sama guru gitu, buat keluar kelas karena ngelihat teman-teman gue nggak pernah keluar kelas. Jadi gue kayak mau pipis pun kayak gimana nih, gue pengen pipis. Terus juga ditambah emang kayak horor gitu sekolah SD-nya, kayak bukan horor gimana ya, karena gue udah kemakan sama berita-berita yang omongan-omongan dari teman-teman gue tentang sekolah itu. Jadi gue ke kamar mandi tuh kayak takut gitu, nggak mau ke kamar mandi, sampai akhirnya gue ngompol. Dan waktu kejadian gue itu pun gue takut kamar mandi guys, gitu. Itu kejadian memalukan pertama, itu masih kelas 1 SD guys. Nah selanjutnya tuh jadi dulu tuh apa namanya, gue kelas 2 nih nggak punya kelas. Yeps. Jadi kelas 2 tuh gue gak punya kelas. Jadi literally kayak gantian kelas gitu, shift. Karena waktu itu ruang kelasnya tuh lagi direnov. Nah otomatis kan jadi kita kayak sharing tempat gitu, karena emang kelasnya dikit. Terus ditambah ada bagian sekolah, bagian sono itu lagi direnov, bagian kelas bagian sono tuh lagi direnov. Jadi otomatis kita berbagi tempat gitu. Nah jadi gini kan, ada ini ruang kelas nih, ini kelas 2 di belah sini. Jadi kita tuh masuknya pagi sama siang. Kelas gue tuh waktu itu kelas 2B. Jadi gue waktu itu tuh kayak kelas 2B itu seru banget sih. Gue SD tuh kayak seru banget gitu. Itu kelas 2B. Jadi ada lorong kecil dan ruangan gitu di belakang kelas 2 ini, kelas 2 ini. Dan itu tuh kayak tempat perabotan dan kayak ada semacam tempat nongkrong gitu, kayak gudang tapi bukan gudang, karena emang tempatnya tuh nyaman gitu buat dijadiin tempat nunggu. Jadi waktu itu kelas 2B tuh kayak kita kan ganti-gantian nih, nanti misalnya minggu ini tuh kelas 2 nih masuknya pagi, nah minggu depan siang gitu. Nah gue waktu itu dapet shift siang, gantian gitu sama kelas lain. Abis itu gue lupa itu gantian nama kelas lain atau emang dibagi gitu per absen. Abis itu kan kita tuh kayak kalau datang sekolah tuh masuk ke lorong, terus masuk ke dalam ruangan gudang yang gue maksud. Nah di dalam itu jadi guru gue tuh kayak membuat tempat itu senyaman mungkin, dan beliau pun kayak jualan gitu. Nah gue beli jualan gitu, lihat-lihat kayak gitu. Terus di dalam ruangan itu pun kayak banyak patung-patung dan banyak benda-benda yang bisa dimainin gitu, kayak misalnya apa namanya, bola, terus juga kayak angklung, kayak gitu deh, pokoknya kayak bisa dimainin intinya. Seru banget anjir. Terus di kelas 3 jadi kan ruangannya tuh kayak gue udah lupa inget karena sekarang ini banyak yang direnov juga. Dan dulu tuh suka banget gue, cukup pokoknya SD SMP tuh gue cukup deket sama beberapa guru. Jadi karena emang SD SMP tuh gue pernah ikut lomba gitu, lomba seni, bukan seni sih, kayak gue pas SD tuh ikut pantomim gitu, tau gak sih yang kayak gitu. Udah lupa inget nih gue peraga ini. Kita
Ya gitu guys, gue pernah ikut lomba kayak gitu, gue ikut lomba pantomim. Pernah ada videonya tapi gue nggak tahu itu video tuh ada di mana, karena kan dulu belum. Jadi gue ikut lomba pantomim tuh pas gue kelas 6, diseleksi juga sih. Terus gue kayak ditunjuk karena emang gue orangnya nggak mau diem pas SD. Jadi karena gue nggak mau diem kayak cacing kremi gitu, orang-orang tuh nyebut gue tuh kayak cacing kepanasan karena gue nggak mau diem. Terus juga gue ditunjuk, nah katanya Najwa coba ikut pantomim, cina maneh mah tadai cicing gitu, kamu tuh nggak mau diem gitu. Gue ikut seleksi, gue awalnya kayak ngerasa berharap gue nggak kepilih karena emang pada dasarnya gue nggak mau, kurang serak, kurang suka gitu. Tapi jadi ada 10 orang kalau nggak salah yang diseleksi, dan ada gue dan temen kelas gue cowok itu diseleksi juga. Dan nggak tahu kenapa itu alhamdulillahnya gue kepilih sama temen kelas cowok gue ini. Dan gue kepilih, latihan sampai akhirnya lomba dan menang di kecamatan, lalu kabupaten, dan sampai ke nasional. Gak sampai ke provinsi. Dan provinsinya itu gue waktu itu di Tangerang. Gue masih inget banget di hotel Ara kalau nggak salah tuh deh, pokoknya di daerah Tangerang gitu hotelnya. Dan itu kocak banget, itu paling kocak dan paling seru menurut gue. Gue pertama kali ke hotel dan tidur di hotel itu emang gue pertama kali ke hotel dan tidur di hotel itu pertama kali pas gue kelas 6. Pertama kali, emang pada dasarnya norak gitu gak sih, karena gue kan dulu jarang nemuin shower. Terus juga lo tahu pencetan kamar mandi kloset yang kalau dipencet tuh airnya nongol gitu di klosetnya, dan ada yang buat pipis itu yang semprotannya itu. Karena emang zaman dulu tuh gue norak, kayak gue tuh sering bolak-balik kamar mandi untuk mainin itu doang, literally kayak gitu doang. Dan gue nyesel banget. Jadi dulu tuh gue suka banget berenang gitu, berenangan, main air lah istilahnya. Jadi gue nyesel banget ya berenang di situ sampai sekarang. Dan pas pembagian hadiah, bukan pembagian hadiah, karena kan di situ kan yang masuk provinsi tuh ada gue sama partner gue ini, dan ada anak SD lain gitu. Dan gue pernah kenal juga sama orangnya di SMP. Nah setelah itu gue nonton nyanyi kan. Kayak gue tuh dulu tuh emang belum zamannya Android, dan gue miskin gitu. Gue tuh dulu miskin gitu, sekarang pun masih. Kalau ini pernah, jadi belum punya HP Android, karena kan dulu Android tuh jarang gitu kan. Terus ditambah juga Android tuh mahal banget. Paling-paling punya pun HP yang ada kameranya, which is itu cuma kayak buat SMS doang sama main uler-uleran gitu doang. Nah selanjutnya kayak gue ketemu cogan, itu goblok banget anjing, masih sempet-sempetnya. Gue umur segitu udah tahu cogan bre, udah tahu gampang gitu. Kayak kalau ngeliat cowok ganteng, ganteng banget ya cowok nih, gila. Terus udah kayak gitu, udah nih. Dan lo tahu gue suka sama orang pertama tuh ke SD kelas 5. Ini first time banget gue ceritain awal mulanya di YouTube channel gue. Jadi awal mula, jadi kalau bisa dibilang ini tuh first love ya, karena gue ngerasain rasa suka sama cowok, sama lawan jenis tuh pas kelas 5 ini. Jadi kan jadi gue suka sama temen kelas gue gitu. Nah jadi waktu dulu tuh konsep duduk tuh kayak letter U, tahu gak sih letter U? Jadi duduknya letter U gitu, dan pergu piket. Jadi waktu itu gue regu piketnya inget banget, gue piket hari Rabu. Nah si cowok yang gue suka ini dia piket
Hari apa ya, Sabtu kalau nggak salah, nggak tahu deh, lupa gue, pokoknya gitu. Jadi kan ke sistem duduknya tuh rolling, jadi kadang gue kayak ketemu sama tempat duduknya tuh kayak papasan gitu, kayak misalnya gue di depan nih cowok di belakang, terus kalau nggak gue di belakang nih cowok di depan, atau enggak di sebelah gue di belah sininya gitu gitu gitu. Nah pasti ketemu kan, jadi kayak dulu tuh kayak gitu, rolling rolling biar kebagian juga kerasa gitu, nih orang duduk di sini ngerasain pernah nih gini gini gini. Setelah itu dulu tuh ada perpisahan sekolah gitu, dan ruang make upnya di kelas 5 gue ini. Nah terus ada sisa bulu mata, jadi pas perpisahannya tuh 5 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Terus hari berikutnya tuh sekolah gue nih, gue masuk nih, abis itu ada tuh bulu mata masih bisa nempel lemnya, jadi dipakai gitu sama teman-teman gue, cobain. Di situ tuh kayak mulai gue rasa kayak kok gue deg-degan ya setiap ketemu nih cowok. Terus gue kayak sering-sering mepet, bukan mepet sih, gue nggak centil, tapi kayak gue punya tertarik nih sama nih orang gitu. Habis itu kayak gue suka nih sama orang nih, terus udah gitu. Dari situ gue ngerasa kayak gue biasa suka karena nih orang baik aja kali, karena dulu tuh nih orang ini kayak gue ngerasa baik gitu. Dan ya udah gitu aja. Dan di satu waktu pas gue kelas 6, gue naik kelas kan, kelas 6, dan gue cerita sama satu temen gue cerita gue suka deh sama si ini. Terus responnya, lo tahu anak SD zaman dulu tuh kalau misalnya ngomong kayak ih gue suka ya, langsung pasti woi 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 gitu, sini aja suka. Tapi karena emang zaman dulu tuh ngerasa kayak cuman ih cie 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 be 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 gitu gitu doang. Dan ya udah gitu, namanya juga anak SD, paling lalagaan doang. Udah terus itu temen kelas gue, dan gak tahu kenapa tuh itu berita nyebar kalau gue suka sama nih orang. Udah aman. Dan gue SMP aman, tapi kan gue ngerasa kayak gue nggak sekelas sama nih orang, gue kangen. Jadi orang yang gue suka ini kelasnya kelas A. Jadi SMP tuh gue kelasnya dari A sampai L gitu, A B C D E F G H I J K L L. Dan kelas kelas unggulan gitu ya. Kelas unggulan tuh A B C, dan cowok yang gue suka ini masuk kelas unggulan A, dan gue L. Bukan karena gue bodoh, tapi bukan bodoh, tapi emang kocokan anjing, bukan masalah pinter. Ini tuh sistem kelasnya yang masuk unggulan tuh dikocok. Ini bukan karena ini orang pinter, dia masuk kelas unggulan. Nyatanya yang kelas A, B, C pun ada yang rankingnya kecil gitu. Dah aman nih, karena kan masih kelas 1 SMP tuh kayak masih aman aja. Kelas 2, kelas 3 baru tuh. Kenapa? Gak tahu kenapa gue kenal nih. Jadi waktu SMP juga gue ikut lomba kan, lomba bercerita bahasa Indonesia. Dan itu tuh bikin gue jadi banyak dikenal sama guru-guru juga, terutama banyak dikenal sama teman-teman gue, karena kalau ketemu nih pasti, ih Najwa yang lomba cerita itu ya, ih Najwa yang lomba cerita itu ya. Gimana gue kagak dikenal. Setiap gue kayak kalau bisa dibilang gladi resik mau lomba, gue ditampilin di depan banyak orang. Dan setiap ada waktu luang tuh gue dipanggil ke perpus latihan dan diliatin banyak orang. Gimana gue kagak dikenal gitu. Bukan sombong, masalahnya gue malu kadang-kadang gitu. Tapi gue seneng aja gitu, kok banyak gue kayak superstar gitu, kayak artis
nice gitu dikenal banyak orang. Gue seneng banget kalau dikenal sama banyak orang tuh, kayak gue ngerasa punya banyak temen gitu, banyak kenalan. Jadi kalau ketemu orang, ih Najwa ini yang bercerita ya gitu, seneng, bahagia, apalagi dapet duit kan, dan duitnya buat gue pribadi. Terus ya gitu, gue dikenal sama banyak orang, itu hal paling menyenangkan. Terus gue kenal sama satu orang yang gue bilang kan gue masuk provinsi sama SD lain itu. Nah SD lain yang gue maksud ini satu sekolah SMP sama gue, dan dia juga pernah lomba dan pokoknya kenal aja sama gue, karena gue nggak tahu juga kenapa dia bisa kenal sama gue, lupa. Abis itu ya udah kenal, dan dia tahu nih kalau gue suka sama cowok yang temen kelas gue pas SD ini nih, cowok. Nah dia tahu, sampai akhirnya hampir banyak orang tahu, bisa dibilang satu angkatan tahu gitu ya. Yang kenal gue pasti kayak tahu aja gitu, apalagi nih si Amwal ya. Si Amwal ini tuh kayak kalau setiap ketemu gue, Najwa nih jadi kayak ngecengin gitu. Gue kan kalau dikecengin gitu kayak something ya anjir. Cewek mana sih kalau yang dicie-ciein, kalau di ahem-ahemin atau di gimana-gimanain, di keceng-kecengin kayak gitu, pasti salting. Sama halnya kayak gue. Udah abis itu gue satu SMA, dan terjadi lagi kayak gitu. Tapi SMA tuh gue jadi orang yang introvert gitu, nggak kenal lomba-lomba, karena gue kayak ya udah sekolah biasa aja dan ikut ekskul gitu, udah. Dia mah gue ikut ekskul, situ juga ikut ekskul yang sama, mana satu divisi gitu. Goblok ya anjir. Udah gitu aja gitu. Dan oke. Gue mau cerita masa-masa SMP gue ikut organisasi pramuka, dan gue banyak banget dapet cerita, dari yang happy, romance, sampai ke hal horor, banyak banget. Karena emang SMP gue tuh horor sih, SMP gue horor gitu, apalagi letaknya tuh kayak gitu. Dan pernah ada rumor yang beredar juga, karena gue juga nggak tahu itu cuma mitos, rumor biasa atau gimana, karena pada dasarnya gue juga nggak tahu cerita aslinya. Dan itu kan namanya juga banyak hutan gitu, jadi ya kayak gitu. Dan di video selanjutnya gue bakalan ceritain tentang beberapa sekolah yang pernah gue sekolah di situ, tentang hal horornya, tapi nggak hari ini, nggak malam ini. Nanti gue kagak bisa tidur anjir. Ini gue cuman bisa cerita hal-hal yang menurut gue bisa diceritakan. Next video, kalau gue nggak sibuk banyak tugas, gue akan bikin video tentang hal-hal kayak gitunya. Jadi gue udahlah, yang itu skip aja. Jadi oh ya guys, gue pas SMP tuh centil banget. Gue ngaku gue genit gitu, bukan genit hal yang mana-mana ya. Gue kayak pamer-pamer, bukan pamer juga. Jadi gue ikut pramuka nih, jadi kan istilahnya gue ikut organisasi lah gitu, pramuka secara. Terus pramuka tuh kayak ada masuk belajar tentang hal pramuka gitu. Gue caper ke adik kelas, sampai kayak beberapa adik kelas tuh kenal gue. Dan gue kan kalau misalnya, jadi kalau naik pangkat pramuka tuh kayak harus dilantik kan, dilantik tuh dimarah-marahin gitu, katanya uji mental gitu. Nah gue pun ngelantik adik kelas gue nih, marah-marah juga. Kayak gue hal yang paling seru tuh ngelantik anjing. Hal itu tuh kayak bangke, itu seru banget, marah-marahin orang tuh kayak ngerasa gue paling bener tuh, kayak seru aja gitu. Oke guys, bentar ya, gue pengen minum, haus.
mantap. Terus udah tuh hal yang paling seru banget ya, gue juga jadi waktu kelas 3 SMP tuh kan mau UN, jadi masih zamannya UN gitu. Nah gue satu lesan juga sama si cowok yang gue suka ini, satu lesan. Terus juga kayak gue dikecing-kecingin mulu, seru deh pokoknya. Masuk SMA, ya gue cerita ini. Jadi SMA tuh ada yang namanya kayak ospek gitulah, ya namanya MPLS, kalau MPLS. Jadi kayak di sekolah gue tuh pas ini udah SMA ya guys, di sekolah gue itu ada MPLS. MPLS-nya tuh kayak kakak OSIS itu ganteng-ganteng gila, apalagi kayak spek estetik gitu. Muka estetik gimana sih, gantengnya paripurna, dia dipoto atau enggak tuh pokoknya di kehidupan asli dan di foto tuh kayak dia tuh ganteng parah. Gue suka gitu, tapi suka karena ganteng, terus juga dia baik, terus kayak banyak banget cerita gitu. Dan pada akhirnya gue mau seru aja gitu. Itu MPLS ya guys. Dan waktu itu tuh kayak ada latihan kepemimpinan gitu kan, dan itu nginepnya di sekolah, nginep di sekolah. Latihan kepemimpinan nginep di sekolah, ngelilingin sekolah. Walaupun di sekolah SMA gue ini nggak ada cerita horor, tapi kalau di tempat gelap tuh kayak gue tuh ngerasa kayak ada aja tuh, rasa kayak merinding gitu. Padahal gue nggak ngerasain apa-apa, merinding aja gitu. Ikut-ikutan temen gue teriak, gue ikut teriak. Sama halnya pas gue SD, jadi ada kayak persami gitu yang ngajar tuh anak SMP gue yang dulu. Kakaknya ganteng parah, itu kayak gila. Itu pertama kali dapet cogan yang menurut gue cogan tuh SD. Nah jadi pas SD gue ini ceritanya malah jadi flashback ya guys. Pokoknya gue balik dulu ke SD nih sebelum gue ceritain lanjut ke SMA. Kayak ini video bakal panjang deh guys, maaf banget ya kalau panjang. Oke, pas SD tuh bapak gue kerja di sekolah SD gue pas gue kelas 5. Itu tahun gak tahu, lupa. Terus gue goblok banget, padahal gue tahu kalau itu tuh kuburan bohongan, dan gue juga ngintip di balik kacu. Jadi gue persami, terus ada jerit malam dong, yang kayak gitu tuh pasti ada jerit malam. Dan gue ngeh banget itu masih di daerah lapangan pas gue mau kumpul sama semuanya. Katanya ini tanah kuburan, dan gue percaya aja gitu, karena emang di dekat situ ada kuburan tapi makam keluarga gitu. Terus juga ada kuburan tapi agak jauh. Gue percaya aja sama omongan kakak kelasnya gitu, kayak oke gue percaya. Padahal itu bukan, karena gue udah ngintip perasaan, tapi gue tetap aja nangis. Kan goblok ya, anjir emang tolol. Itu tetap aja gue nangis gitu. Gue nangis, teriak-teriak, bapak. Terus bapak gue bilang, anjing Najwa, kita mah kuburan bohongan, ini ulah mewek. Tapi tuh gue tetep aja gitu, gue kan anjir, tolol emang. Dan itu goblok banget, bau sikil, bau abab, nyatu semuanya. Setelah itu kita lanjut ke SMA. Gue di SMA tuh cuman ngerasain seneng tuh pas kelas 1 aja, karena emang masa SMA gue suram karena keselang corona. Anjing, itu tuh emang corona bangke emang ya. Gue yang dimana masa SMA tuh yang seru gitu, ini malah suram anjir. Itu gue sekolah cuma 6 bulan doang, tapi alhamdulillah gue ngerasain masa-masa awal SMA ya, kayak PKKMB, terus juga kemah. Karena itu yang hal yang paling seru banget yang gue denger dari orang-orang
SMA gitu. Itu pas SMPLS tuh gue dijailin sama kakak kelas gue. Itu ganteng banget, manis gitu, ganteng banget. Itu gue tuh pecinta cogan, dan di SMA 1 gue cut aja nanti. Di SMA gue nih emang ladang cogan, banyak banget cogan. Dan itu tuh emang gue sering dijailin karena gue emang paling kecil kan badannya, terus juga dijailin. Udah jailin. Setelah itu kita next ke Persami, ke kemah. Itu gue kemah di daerah dekat, nggak jauh dari pantai. Itu kemah sama satu sekolah, satu angkatan gue. Abis itu gue kemah, terus juga keliling outbound gitu, keliling ke sawah. Terus di setiap perjalanan tuh ada pos-pos gitu. Nah, gue tertarik sama kakak kelas gue. Dan di situ tuh dia jadi tempat pos. Terus gue ngerasa kayak ini orang kok ngeliatin gue mulu. Bukan GR, tapi gue kayak ngerasa aja gitu kan, dari ekor mata tuh kelihatannya aja gitu ya, kalau orang tuh merhatiin gitu tuh kelihatan. Gue makan permen di situ dan dicepet-cepetin kayak, anjing, jangan mentang-mentang lo ganteng ya anjing. Udah selesai. Terus gue dijailin juga pas mau sholat maghrib. Jadi sholatnya tuh di lapangan gitu, sholat berjamaah, sholat maghrib sama sholat isya. Gue mau wudhu kan cepet-cepet ya namanya juga. Terus nih orang nih ada di gerbang masuk ke tenda-tenda gitu, bukan di gerbang masuk tenda-tenda. Nah dia tuh kayak ngebuat sirine biar kita cepet-cepet wudhu dan ke laut lapangan utama. Dia dengan sengajanya tawa dikena kuping gue, dan gue refleks kayak, apaan sih, gak jelas, apaan sih sambil sinis. Ya namanya orang cepet-cepet ditengilin tuh kayak gue kayak marah, anjir. Dah skip. Selesai yang kayak gitu, gue follow-followan. Dan setiap ini orang lewat depan kelas, gue kayak ngelirik dan nungguin, soalnya penampilannya keren, gue suka. Emang ini orang tuh pas dulu tuh keren, mungkin sampai sekarang juga keren ya, tapi gue nggak pernah lihat karena udah unfollow. Dia nggak unfollow gue dan gue unfollow balik loh, anjir. Skip. Selesai masa-masa kayak gitu, gue nggak ketemu dia lagi. Dan kabarnya dia sekarang guru di satu sekolah. Gue nggak tahu dia program lagi kuliah jadi guru atau gimana nggak tahu. Gue nggak ngikutin juga karena pernah unfollowan, dan gue penasaran sama kehidupan dia, dan gue follow lagi, tapi dia cuma nge-confirm gue kan, goblok. Udah selesai. Apalagi ya cerita-ceritanya, gue agak lupa sih sama cerita-cerita kayak gitu. Oh ya, my goodness. Pas gue kemah ini ada kejadian. Jadi waktu tahun 2019 tuh lagi rawan banget, banyak gempa sana sini. Dan di daerah gue kemah ini ada gempa dan lumayan gede. Itu gue lagi sholat maghrib. Setelah pokoknya habis sholat maghrib pas mau isya, itu kan maghrib ke isya tuh rentang waktunya sedikit, bentar lagi gitu. Jadi diisi sama ceramah. Pas ceramah tuh tiba-tiba kayak bergetar. Awalnya gue kira gue kayak oleng biasa aja, tapi lama-lama kayak getarannya makin kenceng.
getarannya makin kenceng, terus banyak yang astagfirullahaladzim. Gue langsung mikirnya kayak ya Allah ini gimana ya Allah gitu karena gue mikirnya langsung tsunami aja, karena emang lagi banyak berita tentang rame mau ada tsunami kayak gitu-gitu. Terus ditambah emang daerah kemah ini nggak jauh dari pantai, jadi kayak maksudnya kayak alokasi tempatnya tuh kayak gak jauh dari pantai, jadi kota gitunya deket istilahnya. Terus gue mikirnya langsung tsunami aja, ya Allah astagfirullah, gue langsung istighfar. Di situ gue takut, mana pas lagi gempa jadi kan ada yang lagi halangan juga kan cewek-ceweknya, jadi mereka yang lagi halangan tuh nunggu di tenda masak buat makan malam gitu untuk peregunya. Di situ tuh di satu tenda tuh ada yang kebakaran anjir kompornya. Jadi kan kita disuruh bawa kompor listrik. Nah kompor listrik itu kan kalau ini tuh rawan kebakaran kan, jadi kita harus hati-hati. Itu kebakaran anjir, mana ada yang bilang ada penampakan atau ada ini. Alhamdulillah gue nggak ngalamin ya, alhamdulillahnya. Itu sumpah ya, pas pertama datang kan siang-siang tuh ya, terus gue istirahat tuh dalam tenda, gila pengap panas banget. Karena tenda tuh kan tenda bahannya tipis, terus lu tahu bahan payung kan nembus ya cahaya mataharinya, terus juga jadi bikin tempat panas dan gue nggak bisa tidur sama sekali. Malam pun gue nggak bisa tidur, mana dibangunin malam-malam anjir. Terus gue kayak orang bengek gitu, kayak ya gimana kagak bengek bangke. Itu gue dari tenda nih, lu bayangin dari tenda tuh kalau ditempuh jalan kaki tuh bisa 2 menitan. Itu gue disuruh cepet-cepet dihitung dari 1 sampai 10. Sedangkan lokasi tenda tuh kurang lebih 1 meter ke lapangan utama. Ya capek, mana bangun tidur, kaget gitu kan. Orang bangun tidur kalau disuruh cepet-cepet kan pasti kaget, terus juga ditambah pusing gitu, puyeng. Terus sampai lapangan utama gue ngap karena disuruh berdiri, pegel banget bangsat. Gue gak kuat, gue disuruh duduk. Udah itu pas gempa juga kayak banyak orang tua yang khawatir gitu, nelpon ke operator mereka gitu. Udah, yang bikin gue kesel adalah jadi kan kita kemah tuh 3 hari 2 malam. Jadi boleh dijenguk dan bawa makanan tuh di hari pertama atau kedua. Di hari pertama ya siang-siangnya gitu sampai maghrib. Sampai malam juga bisa sih, tapi kan terus juga banyak terus karena kakak-kakaknya mungkin kayak ripuh gitu ya, terus juga malesin kayak kok nggak dewasa banget sih dijenguk-jenguk gitu, mana gini. Dan gue pas dijenguk, gue kan dibawain buras sama wafer gitu kan, bawain buras sama wafer. Apa coba, gue dicegat anjir sama kakak kelasnya, terus makanan gue diambil sama mereka. Dan temen gue pun yang dijenguk juga, bukan dijenguk sih, jadi mamah dia tuh nitipin makanannya ke bapak gue. Jadi bapak gue yang jenguk gue ke tempat kemah gue itu, makanan dia juga diambil. Goblok ya, anjing banget. Gue kesel sih sumpah di situ tuh, gue kesel banget dan gue inget banget sampai sekarang. Bukan apa-apa itu, ini keluh kesah gue ya guys. Udah itu kesel banget sih makanan anjir, mana nggak ada makanan. Jadi gue kayak mengandalkan makanan, dari makanannya udah gitu, makanan aja. Terus gue juga di kemah ikut lomba kayak fashion show gitu. Fashion show-nya gila-gilaan pakai barang-barang yang ada di situ. Ditonton sama orang yang bikin gue tertarik, dan ditonton sama orang yang gue suka dari SD. Bangke, emang malunya 2 kali lipat. Bener gue kayak jamet nih anjing. Udah keselang tuh, jadi 2 tahun gue kagak sekolah. Dari kelas 1 SMA semester 2 sampai kelas 3 SMA semester 1 gue kagak sekolah.
kelas 12-nya semester pertengahan, pokoknya di antara semester 1 ke semester 2 itu kan sekolah tuh udah kayak udah corona tuh udah mulai reda gitu kan, boleh sekolah tapi pakai masker dan protokol kesehatan. Terus juga sekolahnya kayak bagi-bagi shift gitu, jadi absen segini sampai segini, absen segini sampai segini, dan itu diulang kayak minggu ini tuh absen segini, minggu depan tuh absen segini, tapi mereka tetap belajar di rumah gitu, mengikuti jam waktu belajar yang sekolah. Terus udah gitu, dan bolotnya gue suka sama guru di sekolah itu. Anjir, gue bisa-bisanya gak suka sama guru. Tenang guys, gurunya belum nikah. Gue suka, itu udah lewat aja gitu. Suka aja gitu ngeliatnya, kayak kok keren gitu nih orang, ganteng. Udah sih, hal yang seru tuh gitu-gitu aja. Sebenarnya kalau diceritain hal yang seru tuh banyak, tapi kalau buat diceritain tuh susah guys. Nyeritainnya tuh susah, tapi kalau diceritain tuh sebenarnya banyak. Oh, jadi guys, ini sebenarnya ceritanya bukan tentang rumor-rumor sekolah, tapi kayak cerita-cerita biasa aja, cerita gue, kehidupan gue. Guys, ini berita lagi rame banget tuh, tentang apa ya guys ya? Gue males banget ikutin berita, karena kadang TV lokal tuh menayangkan hal-hal yang tidak berguna. Oke guys, kalau kalian nonton ini makasih banget udah nonton. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ini sebenarnya 40 menitan tuh isinya cuman gue ngocoprak aja gitu. Makasih banget udah nonton. Yang udah nonton, konnichiwa, kamsahamnida, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Assalamualaikum.